Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa menyimak pelajaran ke-1 di kelas 4 tentang mempelajari surah Al-Falaq di bagian kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian harus memahami isi kandungan surah Al-Falaq. Yang kedua, kalian harus hafal surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian mampu menuliskan surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Baik, kita akan mulai pembahasan dari apa isi kandungan surah Al-Falaq ini. Sebagaimana kita sudah singgung sebelumnya, bahwa surah Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Nabi Muhammad SAW sering membaca surah ini agar terhindar dari setiap kejahatan-kejahatan. Nah, dalam surah Al-Falaq ini, untuk mengetahui apa isi kandungan dari surah Al-Falaq, tentunya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca surah Al-Falaq ini dengan artinya. Mari kita baca surah Al-Falaq dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-5 dengan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa isi kandungan atau yang dijelaskan dalam surah Al-Falaq? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Surah Al-Falaq merupakan surah yang terdapat pada juz ke-30 di dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq ini merupakan surah yang memiliki urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Falaq ini juga bersama-sama dengan surah An-Nas, surah ke-114, merupakan biasanya disebut juga dengan Al-Ma'udatain. Apa arti Al-Ma'udatain? Ma'udatain berarti dua surah yang menuntun pembacanya kepada tempat perlindungan atau memasukkannya ke dalam area terlindungi. Nah, para ulama sepakat bahwa surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Fil. Surah Al-Falaq pernah dibaca Rasulullah SAW pada saat sedang sakit. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dikutip dari buku kitab Induk Doa dan kitab Zikir, terjemahan kitab Al-Azkar, karya Imam Nawawi, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak pada tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangan, kemudian beliau meniupkannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh yang terjangkau, mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan hingga 3 kali. Sayyidah Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku untuk melakukannya untuk beliau. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika sakitnya semakin keras, aku meniupkannya dengan doa tersebut dan aku mengusap tangannya untuk mendapatkan keberkahan. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa surah Al-Falaq ini merupakan bagian daripada surah yang ada di dalam Al-Quran, yang kemudian juga berfungsi atau bermanfaat untuk yang membacanya sebagai bentuk perlindungan daripada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dimanfaatkan atau digunakan pada saat sedang sakit, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga merupakan bagian dari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang disebutkan di dalam surah tersebut. Misalnya pada ayat kedua, min syarri ma khalaq, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian pada ayat ketiga kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang selanjutnya pada ayat keempat kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul. Buhul itu merupakan apa? Buhul itu semacam tali atau ikatan-ikatan, karena sihir itu biasanya menggunakan bentuk tali atau apa, ikatan-ikatan ya. Kita berlindung dari hal-hal yang demikian. Kemudian yang terakhir adalah kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Apa itu dengki? Dengki artinya adalah perasaan tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak senang melihat orang lain sukses, tidak senang melihat orang lain gembira. Ini merupakan penyakit hati. Salah satu penyakit hati adalah dengki. Jadi kita berlindung dari orang-orang yang dengki terhadap diri kita dengan melalui surah Al-Falaq. Nah, anak-anak sekalian, jadi dalam surah Al-Falaq ini, yang pertama, Allah memerintahkan kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Nah, dalam surah Al-Falaq ini juga kita diperintahkan berlindung hanya kepada Allah dari berbagai kejahatan, di antaranya kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, dari kejahatan malam apabila gelap gulita, dari kejahatan para penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan juga dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang demikian. Baik, itulah isi kandungan dari surah Al-Falaq. Nah, selanjutnya mari kita mempelajari bagaimana cara kita untuk menghafal surah Al-Falaq. Nah, untuk menghafal surah Al-Falaq ini mudah saja sebetulnya. Jelas, yang harus pertama dilakukan adalah kalian harus mampu membaca surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Jika kalian masih ragu-ragu atau belum lancar membacanya, silakan pelajari kembali video sebelumnya. Nah, setelah kalian mampu membacanya dengan baik dan benar, maka cara menghafalnya adalah tentu saja dengan cara melafalkan secara berulang-ulang ayat per ayatnya sampai
hafal. Misalnya ayat pertama kalian hafalkan terlebih dahulu sampai dengan hafal. Setelah kalian hafal ayat pertama, lanjutkan ke ayat kedua dan seterusnya hingga ayat kelima. Nah, mintalah bantuan kepada orang tua kalian atau kepada teman kalian agar mendampingi kalian dalam menghafal. Jadi pada saat kalian sudah merasa hafal, silahkan kalian setorkan hafalan kalian terlebih dahulu kepada orang tua atau kepada teman kalian. Nanti kalau sudah kalian hafal, maka kemudian kalian sudah siap untuk dites di depan kelas. Selanjutnya, bagaimana cara menulis surah Al-Falaq? Silakan kalian tuliskan surah Al-Falaq mulai dari kanan ke kiri. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak dengan mengklik bagaimana cara menulis Al-Quran pada link video yang ada pada deskripsi video ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada video kali ini, silakan kalian tuliskan pertanyaan berikut ini pada buku catatan kalian dan juga tuliskan pula jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Falaq? Kemudian, yang kedua, silakan kalian tuliskan surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Nanti Bapak akan mengoreksinya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.